Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Komunitas. Kali ini kami akan menjelaskan tentang masalah pendidikan di masa pandemi. Pengertian teori pendidikan. Pengertian teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal adalah teori John Dewey, yaitu teori learning by doing. Teori belajar ini merupakan subordinat dari teori pendidikan. Karenanya, sebelum membahas teori belajar tersebut, perlu diuraikan pengertian teori pendidikan. Menurut Moore, 1974, istilah teori merujuk pada suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana suatu terjadi seperti adanya. Selain itu, teori juga merupakan usaha untuk menjelaskan suatu yang mungkin terjadi di masa datang. Pengertian ini mengandung makna bahwa fungsi teori adalah melakukan prediksi. Teori juga diartikan sebagai kebalikan dari sebuah praktek. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka teori pendidikan merupakan seperangkat penjelasan yang rasional sistematis membahas tentang aspek-aspek penting dalam pendidikan sebuah sistem. Mudiaharjo 2002 menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ikhwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Pendidikan sebagai sistem mengandung arti suatu kelompok tertentu yang setidaknya memiliki hubungan khusus secara timbal balik dan memiliki informasi. Asumsi pokok pendidikan adalah aktual, artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar dan lingkungan belajarnya. Pendidikan adalah normatif, artinya pendidikan tertuju pada mencapai hal-hal yang baik, dan pendidikan adalah suatu proses pencapaian tujuan, artinya pendidikan berupa serangkaian kegiatan bermula dari kondisi-kondisi aktual dan individu yang belajar tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan. Teori pendidikan ini dibagi menjadi 4, yaitu pendidikan klasik, pendidikan personal, teknologi pendidikan, dan pendidikan interaksional. Dari keempat teori pendidikan tersebut akan menghasilkan desain kurikulum tersendiri atau berbeda yang akan menciptakan masyarakat sesuai dengan tujuan. Menurut Nana Sukmadinata 1997 mengemukakan 4 teori pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Yang kedua yaitu ada pendidikan pribadi. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayan peserta didik. Yang ketiga itu ada pendidikan teknologi. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun di antaranya keduanya ada yang berbeda. Dalam teknologi pendidikan, lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus berupa data-data objektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional.
isi disusun dalam bentuk desain, program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika, dan para peserta didik belajar secara individual. Yang keempat itu ada pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja sama dengan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada gurunya. Lebih dari itu, dalam teori pendidikan ini, interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dan lingkungannya. Interaksi terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiro, Prodi Psikologi dari kelas 3B. NIM saya 190541100068. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi COVID. Di sini penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Di sini sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan dipulihkan tanpa penanganan. Baik, namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Dan terjadinya virus ini menyebabkan akan kesulitan belajar di bidang pendidikan, juga terdampak yang sangat besar. Sebab demi menghentikan penyebaran corona ini, semua siswa dan gurunya belajar dari rumah yang mendadak dilakukan tanpa persiapan. Ketidaksiapan semua unsur dalam pendidikan menjadi kendala yang besar juga. Adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatapan muka atau luring atau luar jaringan menjadi daring atau dalam jaringan, dan membutuhkan kesiapan dari semua unsur, dimulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Dan diakui memang pemerintah melonggarkan sistem penilaian. Sistem penilaian pendidikan disesuaikan dengan keadaan darurat, asalkan pembelajaran tetap dapat berlangsung tanpa harus dibebani dengan pencapaian kompetensi, sehingga banyak para guru menggunakan dari dengan memanfaatkan. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi di zaman sekarang memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kemajuan teknologi memang memiliki pengaruh negatif dan pengaruh positif. Seperti pada saat pandemi corona ini, teknologi sangat diperlukan. Literasi teknologi menjadi penting dikuasai oleh semua unsur, terutama dalam pemanfaatan teknologi, sebab di sana banyak sekali sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh si pembelajar.
dan sehingga model masalah belajar sudah tersedia di dalam teknologi tersebut. Setelah sekian lama orang tua mendampingi putrinya selama belajar dari rumah, merasa pentingnya kehadiran guru, penyadaran siswa yang merasa penting. Adanya sosok guru yang mendampingi mereka belajar dan penyadaran banyak lagi tentang pentingnya kehadiran guru dalam situasi apapun saat ini. Tetapi teknologi tidak memiliki rasa yang hanya memiliki oleh manusia atau guru, sehingga dari hasil survei tergambar mereka membutuhkan guru belajar luring melalui tatap muka menjadi pilihan mereka kalau tidak terjadi pandemi seperti saat corona menyerang kita. Jadi sekarang ini pengertian psikologi komunitas. Psikologi komunitas adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Pengertian psikologi komunitas menurut para ahli Heller dan Monahan 1976 menjelaskan psikologi komunitas sebagai aplikasi prinsip-prinsip tingkah laku untuk mengerti dan memecahkan bermacam masalah dan situasi komunitas. Psikologi komunitas mengutamakan pada aspek-aspek psikologi dari sistem sosial dan aspek pencegahan sebagai pokok bahasan dan dalam psikologi komunitas. Zack dan Speter, pengertian psikologi komunitas sebagai suatu pendekatan dalam bidang kesehatan mental yang mengutamakan peran lingkungan dalam menimbulkan dan mengurangi masalah-masalah manusia atau meningkatkan kesejahteraan manusia. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa psikologi komunitas adalah salah satu cabang psikologi yang membahas bagaimana peran dan daya lingkungan yang dapat menciptakan serta mengurangi masalah individu. Sudah kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Dan perlu kita ketahui bahwa Indonesia dari 200.000 lebih sekolah memiliki lebih dari 45 juta murid dan 2 juta guru. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia ranking 62 dari 70 negara, yang dimana pendidikan berkaitan dengan guru dan murid. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Di masa sekarang, masalah pendidikan yang kita temui adalah sulitnya jangkauan belajar melalui daring. Proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran ini jarak jauh dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Beberapa solusi yang telah diberikan pemerintah adalah terdapat beberapa peraturan yang telah dengan jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, seperti surat edaran
Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat. Penyebaran COVID-19 fleksibel penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh saat ini menurut pengamatan menulis masih menjadi beban bagi para guru, para orang tua siswa dan para siswa. Pemerintah memerlukan perhatian kondisi ekonomi para orang tua dan siswa yang terdapat pandemi COVID-19 jika sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan. Jarak jauh yang dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini menurut penulis belum benar-benar efektif. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pendidikan adalah untuk menyiapkan manusia agar siap dalam menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa membantu manusia supaya mempunyai skill dalam menjalani hidup. Masalahnya, apakah sekolah sudah berperan seperti itu? Walaupun memang ada yang mengatakan nilai yang didapat di sekolah itu berkorelasi dengan kesuksesan kehidupan, tapi kebanyakan yang kita temui, orang yang tidak sekolah masih tetap bisa masuk ke dalam standar sukses. Menurut Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa tapi bukan kenapa. Hal yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan hal yang dibutuhkan.